karena ketemu ketemu ayat-ayat, terlalu sering ketemu ayat-ayat yang setelah aku coba pahami sejauh yang aku bisa, sejauh yang aku bisa, aku nggak mau ngikutin, aku nggak mau ambil ngikutin, jarak, ambil jarak. yang kayak gitu sih proses. Betul, aku ngerasa ini tidak sejalan dengan nilai yang aku bangun sendiri, jadi aku ambil jarak, dan lama-lama kayak jaraknya makin jauh, sampai ke titik aku melihat kitab suci itu sebagai manuskrip sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyapa semua teman-teman dimanapun berada. Semoga sehat dan kuat untuk menghadapi kenyataan hidup dan fakta hidup di masa depan. Dan semoga kita semua dilancarkan rezeki kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk para pendengar dimanapun Anda berada, kita akan mereaksi videonya Kumaila. Bagaimana pertama kali Kumaila itu menjadi begini ya. Kita tonton videonya. Asbab atau sebab-sebab Kumaila itu menjadi pikirannya mabuk akal. Nah, mabuk akal kata saya atau kata postingan saya sebelumnya, dia mabuk akal. Apa sebabnya? Kita tonton. Karena ketemu ayat-ayat, terlalu sering ketemu ayat-ayat yang setelah aku coba pahami sejauh yang aku bisa, sejauh yang aku bisa, aku nggak mau ngikutin, ambil jarak, yang kayak gitu sih proses. Betul, aku ngerasa ini tidak sejalan dengan nilai yang aku bangun sendiri, jadi aku ambil jarak, dan lama-lama kayak jaraknya makin jauh, sampai ke titik aku melihat kitab suci itu sebagai manuskrip sejarah. Itu dia videonya Ibu Kumaila yang awal mula dia menjadi begini ya. Jadi akalnya itu berputar-putar sehingga pada akhirnya dia tidak percaya Tuhan, tidak percaya agama pada akhirnya. Dia awal mulanya gitu menemukan ayat-ayat yang tidak sejalan dengan pikirannya. Ya pikirannya nyeleneh mau sejalan gimana kan begitu. Harusnya kalau menemukan ayat itu dipelajari, ditanya kepada yang ahli. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang ahli jika engkau tidak mengetahuinya, bukan dipikir-pikir sendiri lalu ditafsir-tafsir sendiri begitu ya. Itu salahnya sebenarnya, bukan malah merenung sendiri, oh ini artinya begini. Nah setelah itu baru diambil jarak, makin jauh jaraknya makin jauh, malah makin ya nyeleneh pemikirannya, makin tidak nyambung logikanya. Kan dia itu sebenarnya mau berbeda dengan yang lain lah istilahnya. Kan kalau yang lain kebanyakan umat di Indonesia itu beragama Islam. Mau berbeda dari umat Islam yang kebanyakan gitu. Kebanyakan orang menganut agama Islam. Dari sekian banyak umat Islam berada di Indonesia, termasuk yang baru masuk Islam, Felix Yao, Ustadz Felix Yao, Donditan, Ustadz Kainama, dan yang lainnya itu, Deddy Corbuzier, orang-orang cerdas semua itu. Orang-orang yang memakai akalnya semua, tentu. Artinya bukan orang-orang bodoh yang masuk Islam. Masa Kumaila lebih pintar dari mereka kan begitu. Artinya kalau kita bandingkan begitu, dia hanya orang biasa yang berpikirnya itu mabuk. Saya katakan mabuk ya karena berputar-putar cara berpikirnya. Seandainya dia itu tidak mabuk, ini botol aqua yang saya tunjukin ini, atau tisu berbentuk tipis seperti ini karena ada yang bikin. Nggak mungkin tiba-tiba tisu itu ada, tiba-tiba ada tisu, nggak mungkin. Ada yang bikin, mengemas sekian ini seperti ini, jadi berbentuk tipis banget, lembut. Nah ini ada yang bikin seperti itu. Sekelas tisu ada yang bikin, apalagi sekelas manusia, apalagi sekelas alam semesta. Masa terjadi dengan sendirinya? Artinya kalau dia menggunakan akalnya secara benar, lurus, bertanya kalau tidak tahu kepada orang yang ahli, jangan berpikir-pikir sendiri. Karena orang yang merenung dengan sendirinya akan mudah kemasukan setan. Ketika orang mudah kemasukan setan, maka dia tidak nyambung pikirannya, dikendalikan oleh setan atau jin ya. Apakah dia Kumaila itu tidak pernah melihat orang kesurupan? Dia bilang, saya tidak percaya hantu, tidak percaya hal-hal gaib. Percaya atau tidak percaya, faktanya ada orang kesurupan, tiba-tiba ngomong nggak nyambung begitu. Artinya memang makhluk halus ada. Ketika makhluk halus, makhluk gaib atau makhluk kasar seperti manusia ada,
Ya tentu ada yang menciptakan. Jalan pikirannya harusnya begitu. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan alam semesta yang menciptakan Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Allah yang menciptakan. Begitu, bukan tercipta dengan sendirinya. Sekelas tisu aja ini, tisu ada yang bikin. Masa sekelas alam semesta tidak ada yang bikin? Begitu. Cukup sekian, semoga video ini sampai kepada Ibu Kumaila. Semoga dia segera sadar dan kembali ke jalan yang benar. Terima kasih.